Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Nugroho, SEMM, dosen program studi manajemen FEB UIR. Fokus bidang saya adalah manajemen sumber daya manusia. Video ini saya buat dan diperuntukkan untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dan dokumentasi proses pengajaran yang memenuhi unsur DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment pada mata kuliah perilaku organisasi yang saya ampu. Mata kuliah perilaku organisasi adalah bidang studi yang membahas pengaruh individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku manusia dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok yang mempengaruhi efektivitas kinerja dalam suatu organisasi, serta bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam suatu organisasi agar tercapai segala sesuatu visi dan misi dari organisasi secara efektif dan efisien. Pokok bahasan utama dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah perilaku individu. Yang kedua, kita akan membahas juga tentang perilaku kelompok. Dan setelah itu kita akan membahas struktur dan proses organisasi serta aplikasi praktis di dalam suatu organisasi. Yang pertama, perilaku individu itu kita akan mempelajari tentang kepribadian, nilai, sikap, kepuasan kerja, emosi, persepsi, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang kedua, kita akan membahas perilaku kelompok, yaitu adalah dinamika kelompok, kerja sama tim, perbedaan antara kelompok dan tim, serta proses komunikasi dalam suatu kelompok atau tim di dalam suatu organisasi. Struktur dan proses organisasi juga akan kita bahas di mata kuliah ini, ya. Struktur organisasi, kekuasaan, politik organisasi, budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Juga kita akan membahas tentang aplikasi praktis, ya. Setelah mendapat ilmu-ilmu tersebut, maka kita akan melihat implikasi dari ilmu tersebut ke dalam suatu perusahaan. Dan itu biasanya kita lakukan saat studi kasus di dalam kelas. Capaian pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar dan teori perilaku organisasi pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi, menganalisis pengaruh perilaku individu dan kelompok terhadap efektivitas organisasi, mengaplikasikan prinsip-prinsip perilaku organisasi dalam situasi nyata di dunia kerja, sehingga diharapkan mahasiswa ini tahu ya bagaimana cara memotivasi anggota dalam suatu organisasi, ya, atau mendorong bagaimana meningkatkan kinerja di dalam suatu organisasi. Tapi hal yang pertama sekali perlu diketahui mahasiswa adalah mereka tahu sifat dan sikap seperti apa yang akan menentukan perilaku orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Manfaat dari mata kuliah perilaku organisasi adalah pemahaman tentang perilaku organisasi, mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia di tempat kerja, memotivasi individu dan kelompok agar mencapai tujuan organisasi, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, serta kemampuan memecahkan masalah secara efektif dalam organisasi. Dan di sini kita juga bahas sekali tentang komunikasi, karena komunikasi itu juga merupakan salah satu soft skill yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa di era yang sekarang. Baik bagaimana cara mereka berkomunikasi langsung atau cara mereka untuk berkomunikasi secara digital. Itu juga nanti kita dorong untuk mahasiswa bisa atau berani berbicara di depan kamera dan membuat konten-konten yang menarik. Berikut adalah CPMK dari mata kuliah perilaku organisasi, capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, yang pertama itu adalah menjelaskan konsep dasar perilaku organisasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan teori, konsep, serta prinsip perilaku organisasi di tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Mahasiswa dapat menganalisis bagaimana perilaku individu dan kelompok dan bagaimana cara mengatasi perilaku-perilaku seperti hal yang sudah dipelajari di kelas. Adapun materi dari mata kuliah perilaku organisasi ini memenuhi 3 unsur pencapaian pembelajaran yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum, yang tercantum dalam materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang pengertian, tujuan, metode organisasi, dan perilaku organisasi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar perilaku individu, kepuasan kerja, dan nilai serta penerapan motivasi dasar di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, komunikasi, kekuasaan, politik, dan konflik. Selanjutnya, tentang kepemimpinan dari segi pendekatan situasi, desain norma organisasi, dan delegasi wewenang, pola organisasi mikro dan makro, proses komunikasi dan proses pengambilan keputusan, proses organisasi dan pengembangan organisasi. Jadi itulah yang akan kita bahas selama 1 semester nantinya
di kelas perilaku organisasi. Unsur DIA dalam pengajaran perilaku organisasi, yang pertama delivering ya. Delivering di sini dosen mengajar dan menyampaikan teori-teori tentang perilaku organisasi. Setelah itu di interaktif ya, dosen juga menyulut bagaimana mahasiswa itu bisa semangat dalam bertanya, semangat dan berani untuk berbicara di depan publik. Yang ketiga itu asesmen dilakukan biasanya setiap selesai pembelajaran akan diberikan kuis dan setelah itu ada penilaian tentang kuis tersebut. Seberapa mampu mahasiswa untuk mengetahui materi yang sudah dipelajarinya di waktu yang sebelumnya. Kita masuk ke dalam penelitian. Adapun beberapa penelitian yang saya lakukan itu tentang generasi Z. Yang pertama penelitiannya adalah tentang faktor pembentuk perilaku pencari kerja Gen Z di Kota Pekanbaru dan itu juga mengkaji bagaimana menariknya generasi Z di era yang sekarang. Apalagi era digital ini, dan mengingat generasi Z itu sangat mahir dalam menggunakan digitalisasi. Juga Gen Z ini adalah orang yang sedang banyak-banyaknya dalam dunia dan industri pekerjaan di era yang sekarang. Pengabdian kepada masyarakat sudah beberapa kali juga saya lakukan, ya itu ke sekolah-sekolah yang saya mendorong mereka untuk melakukan service excellence supaya bisa terlayani dengan baik siswa-siswanya dan ada kepuasan mereka untuk bersekolah di sana. Berikut mission statement saya berkomitmen menciptakan generasi yang cerdas, beriman, bertakwa melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan keteladanan, serta aktif menggunakan media sosial untuk mengedukasi mahasiswa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat semuanya? Sehat ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Ya, kita sekarang ini belajar tentang perilaku organisasi. Ya, yang dimana perilaku organisasi ini sangat penting untuk dipelajari di era yang seperti sekarang. Sekarang saya mau tanya dulu nih, persepsi kalian tentang mata kuliah perilaku organisasi ini. Apa nih persepsinya? Kita biar sama persepsinya terlebih dahulu, baru kita masuk ke mata kuliahnya. Ada yang tahu perilaku organisasi itu apa? Mempelajari tentang perilaku organisasinya atau perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Mana yang lebih tepat? Mempelajari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Baik, sebelum kita masuk ke mata kuliahnya, maka saya sampaikan terlebih dahulu adalah RPS-nya. RPS ini rencana pembelajaran kita untuk 6 bulan ke depan ya. Jadi ini RPS-nya, silakan. Kalau mau difoto juga silakan difoto terlebih dahulu supaya tidak membingungkan nantinya. Ya, ini ada CPL-nya dan ini ada bahan kajiannya. Apa-apa saja yang akan dipelajari di saat kalian masuk ke dalam mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama itu, pertemuan pertama itu pengertian, tujuan, metode organisasi, dan perilaku organisasi. Jadi pemahaman tentang pengertian, tujuan, metode dalam suatu organisasi. Sebelum kita memulai perkuliahan, maka saya jelaskan terlebih dahulu ya nilai tentang konsep penilaian. Yang pertama itu ada kehadiran, setelah itu ada tugas, ada kelompok ya, ada keaktifan, baru UTS dan UAS. Dan poin terbesar di sini adalah keaktifan. Ya, saya ingin mendorong teman-teman semua di sini untuk berani bicara di depan publik. Dan kelas ini adalah public speaking yang paling kecil nih, paling mudah untuk kalian pelajari di awal sekali. Ya, sebelum kalian masuk ke ranah yang lebih besar. Jadi jangan malu untuk bertanya dan ingat poin dari bertanya itu sangat besar di kelas saya. Paham ya? Ada pertanyaan? Setuju dengan RPS berikut? Setuju ya dengan kontrak kuliahnya kita? Maka kita lanjutkan perkuliahannya. Perilaku organisasi ini sangat penting untuk dipelajari. Kenapa sangat penting? Supaya kalian bisa tahu bagaimana perilaku, sifat, watak orang-orang yang di dalam suatu organisasi itu akan menentukan jalannya organisasi itu ke depannya. Contoh, apa menurut kalian, organisasi apa yang menurut kalian itu paling buruk image-nya? Apa? Menurut kalian tuh, oh ini organisasi buruk sekali nih image-nya. Apa? Coba contohnya. Sebut aja, kita dalam pembelajaran tuh oke aja untuk menyebut hal tersebut. Hah? Pemerintahan? Boleh? Apa contohnya?
Pemerintahan itu, bukan pemerintahan itu. Ormas ya. Oke, kenapa ormas tersebut citranya buruk? Banyak pajak-pajaknya. Ya. Citra buruk tadi tercipta atau tidak tuh? Dengan sendirinya atau memang tercipta karena orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut memang, mohon maaf, dalam keadaan yang punya perilaku yang tidak baik, benar ya? Seperti itu ya. Sehingga kita juga akan langsung di saat nama organisasi tersebut diucapkan, kita langsung berpikir, oh gitu ya, gitu ya. Mau berurusan enggak sama yang seperti itu? Jawabannya tidak. Seperti itu ya. Sama, di saat kalian mempunyai organisasi bisnis ya, organisasi dengan tujuan menjual suatu produk gitu-gitu ya, atau organisasi dengan tujuan utamanya mencari penghasilan, tapi kalau nama dari organisasi kalian atau reputasi dari organisasi tersebut buruk, maka mau beli enggak orang? Tidak. Apa contoh organisasi yang menurut kalian, oh saya enggak mau nih pakai produknya, atau saya enggak mau nih beli produknya? Paham ya? Nah, karena itu, jadi penting sekali untuk kita bisa mengetahui atau belajar tentang organisasi tersebut. Perilaku organisasi, fondasi kesuksesan organisasi modern. Memahami interaksi manusia dalam lingkungan organisasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Kalau interaksi dalam satu organisasi itu buruk, maka hasilnya juga akan berdampak sangat buruk dalam suatu organisasi. Contoh, si A dan si B dalam satu organisasi itu tidak bertegur sapa, tapi dia memiliki proses bisnis yang saling bertautan. Itu bagus atau tidak jadinya untuk organisasi? Tidak, jawabannya. Ya. Dan berikut adalah definisi dari perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama adalah Gibson 1996, studi tentang persepsi, nilai, kemampuan belajar, dan tindakan individu yang bekerja dalam kelompok dan organisasi secara keseluruhan. Menurut George dan Jones tahun 2002, studi ilmiah tentang apa yang dilakukan orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Yang ketiga ada Robin and Judge 2013, bidang studi yang investigasi dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas dalam suatu organisasi. Dan ini ada yang menarik nih tentang hal-hal yang baru saja ya, atau fenomena-fenomena yang sering kalian dengar. Bagaimana Gen Z dalam suatu organisasi? Tahu Gen Z ya? Ya, generasi-generasi tersebut memiliki perilaku yang berbeda-beda. Apa aja nih generasi yang kalian ketahui ini? Ada baby boomer yang pertama, ya kan? Yang kedua ada apa? Generasi X, ya. Yang ketiga generasi Y, dan yang terakhir adalah generasi Z yang sekarang masuk ke dunia kerja. Tentang generasi Z, generasi kalian semua nih ya. Kalian generasi Z semua ya? Ada yang milenial di sini enggak ya? Generasi Z semua. Itu punya perilaku yang berbeda-beda nggak dari setiap generasi yang ada tadi? Kenapa berbeda? Kenapa baby boomer itu disiplinnya luar biasa gitu ya? Atau mereka itu terkenal keras ya dalam tanda kutip? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Gen Z ini terkenalnya? Kenapa? Apa mentalnya gimana? Apa yang kalian dengar? Mental Gen Z gimana? Mental health terus gitu ya, atau ya kan sedikit-sedikit healing gitu kan? Kenapa itu bisa terjadi? Karena Gen Z itu mereka itu terbentuk dari kemudahan-kemudahan yang ada di era yang sekarang, benar ya? Apa contohnya kemudahan itu? Teknologi. Begitu mau main game kita tinggal download gitu kan? Sementara di generasi saya aja milenial, kalau mau main game itu harus beli kasetnya terlebih dahulu, harus ada effortnya. Bahasa anak sekarang gitu ya. Kalau Gen Z less effort gitu, benar ya? Ini enggak saya ngomong, tapi itu bentuk dari penelitian-penelitian yang sudah terjadi. Jadi daya tahan untuk Gen Z tadi karena dia dibesarkan oleh kemudahan-kemudahan yang ada, daya tahannya sedikit lebih lembek daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Kita bahas tentang generasi ya, ada beberapa tadi. Yang pertama adalah baby boomer. Itu tahun 1946 lahirnya dan 19 sampai 1964. Mereka ini dipisahkan karena memiliki perilaku yang berbeda-beda dari setiap generasi tadi. Menurut para ahli, ada baby boomer, ada generasi X yang lahir dari tahun 1965 sampai 1980 ya. Setelah itu ada generasi Y milenial 1981 sampai 1996, dan yang terakhir
yang sudah ada di dalam organisasi atau yang sudah bekerja di saat sekarang, atau kebanyakan yang bekerja itu tahun 1997 sampai 2012 lahirnya. Sehingga ini punya perilaku yang berbeda-beda dari setiap generasi ini. Oke, kita masuk yang pertama, itu adalah baby boomer. Kenapa namanya baby boomer? Apa artinya baby boomer itu? Bayi meledak. Ya, angka kelahiran di saat itu sangat tinggi, maka dikatakan sebagai baby boomer. Meledak nih, bayi lagi booming waktu itu. Kenapa bisa booming? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Tahun lahirnya tengok, 1946. Itu selesai apa tuh? 1946. Perang Dunia Kedua. Selesai Perang Dunia Kedua. Berarti mereka tuh udah nahan tuh untuk mau punya anak di saat perang. Aman nggak punya anak di saat perang? Enggak ya, lagi ini boom gitu ya. Maka di tahun 1946 itu barulah banyak angka kelahiran. Di saat ini, sekolah mudah atau sulit? Akses untuk pergi ke kampus senyaman sekarang atau tidak? Tidak, karena di pasca perang lagi kan. Sehingga mereka yang bisa sekolah tinggi di saat itu banyak atau tidak jumlahnya? Sangat sedikit gitu ya, karena kesulitan-kesulitan. Transportasi apa dulu nih di saat ini? Yakin sepeda? Masih kuda nggak? Sepeda ya, jalan kaki atau bersepeda gitu ya. Ya paling tidak jalan kaki lah. Dan itu pun jaraknya sekolah di saat sekarang aja banyak sekolah yang masih ratusan kilo gitu kan. Ya dari rumahnya gitu. Sehingga hal seperti inilah yang membuat mereka itu punya disiplin yang sangat keras. Benar ya? Itu karakternya, mereka adalah menjunjung tinggi etika kerja keras dan dedikasi, loyalitas tinggi terhadap satu perusahaan sepanjang karir biasanya ya, menghormati struktur hierarki dan otoritas formal, mengutamakan komunikasi langsung dan pertemuan tatap muka. Kenapa tuh yang terakhir tuh? Biasa enggak Bapak tuh VC-VC dia? Susah ya, karena mereka itu tidak terbiasa untuk menggunakan digital. Di eranya belum ada. Oke, ini perilakunya yang tadi. Menekankan kehadiran tepat waktu, proses kerja yang terstruktur, dan menghormati peraturan perusahaan, jarang mengeluhkan jam kerja yang panjang, dan bersedia berkorban untuk organisasi. Sama enggak sama Gen Z nih? Jawabannya berbeda ya, berbeda. Kalau menurut ahli, ini jawabannya sangat berbeda. Ya, kehadiran tepat waktu. Kenapa tuh bisa terjadi dan bisa terbentuk di mereka? Kalau dulu ada handphone enggak? Bisa bilang enggak, OTW padahal masih mandi gitu, bisa enggak? Tidak, gitu ya. Maka mereka itu harus tepat waktu dalam berjanji. Oh, janjinya jam 2. Bisa enggak kita, oh bentar lagi lah, saya 2:30 datangnya, bisa enggak? Tidak. Itu yang membentuk perilaku mereka, seperti itu. Dan kita masuk ke generasi yang kedua ya, generasi X, 1965 sampai 1980, itu tahun kelahirannya. Dari tahun 1965 sampai 1980 ya. Pragmatis dan mandiri. Tumbuh di era perubahan sosial yang signifikan, generasi X mengembangkan kemandirian dan sikap pragmatis mereka, lebih skeptis terhadap institusi dan tidak mengandalkan loyalitas organisasi seperti pendahulu mereka. Jadi mulai bergeser ya. Dan di saat itu pun, di era ini, sudah banyak nggak perusahaan yang tumbuh? Banyak, sudah mulai banyak perusahaan yang tumbuh daripada perusahaan yang ada di saat era Perang Dunia, gitu ya. Sehingga tuh mereka tuh udah mikir tuh, oh kalau perusahaan ini tidak menguntungkan untuk saya, bisa pindah nggak perusahaan lain? Bisa. Jawabannya seperti itu. Sehingga ada pilihan gitu ya, daripada orang-orang dengan generasi di sebelum generasi tersebut. Gitu ya. Dan selanjutnya itu adalah adaptasi teknologi. Generasi pertama yang mengalami transisi dari era analog ke digital. Mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, namun tetap menghargai metode konvensional. Ini dia sifatnya. Ya, generasi X 1965 sampai 1980. Berarti ini dia tumbuhnya di era 90-an ya. Di era 90-an sudah ada handphone, sudah mulai ada. Mereka sudah beradaptasi ya. Atau di era 2000-an mereka sudah pakai smartphone, dan di era yang sekarang mereka juga orang yang sedang di usia produktif sehingga sudah bisa menggunakan alat-alat tersebut. Ya, ini bentuk dari perilaku generasi X dalam organisasi. Efisiensi, mengutamakan hasil akhir daripada proses, lebih menghargai kinerja daripada kehadiran di kantor. Fleksibilitas, jadi hasilnya aja yang dia tuh fokus sama hasil yang dicapai oleh rekan kerjanya atau dari perusahaannya, seperti itu ya. Fleksibilitas, adaptif terhadap perubahan organisasi dan mampu bekerja dalam berbagai gaya kepemimpinan.
Ya, orang-orang mereka ini adalah orang yang adaptif karena mereka lahir di era analog dan mereka besar di era digital. Benar ya? Kita masuk lagi ke generasi Y, milenial. Ini 1981 sampai 1996. Dia bisa dikatakan juga sebagai digital native ya. Saya kebetulan generasi yang ini, generasi Y ini. Ya, saya sempat, kalian pertamanya pakai media sosial apa? Apa? Instagram ya. Kami dari Friendster sampai sekarang di Instagram kami berubah-ubah tuh. Sehingga lebih adaptif mana? Karena kita punya untuk media sosialnya aja kita udah berubah-ubah. Sehingga kita harus ikut terus tuh perkembangan zaman. Itu yang membuat kami itu lebih adaptif sebenarnya. Ya, adaptif itu adalah bagaimana cara kita mengatasi perubahan tadi atau ikut ke dalam perubahan tadi. Jadi kalau ada suatu perubahan kita bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Itu ya penyebabnya. Nih, oke. Setelah itu masuk ke yang terakhir ya, generasi Z. Kita bandingkan generasi Y sama generasi Z tadi. Oke. Kenapa? Dan nanti kita lihat bagaimana perilaku mereka di tempat kerja. Itu berubah sekali dan apa penyebab mereka itu berbeda adalah bagaimana cara mereka tumbuh. Oke. Untuk generasi Z dikatakan di sini digital sejati, generasi pertama yang tidak mengenal dunia tanpa internet, sangat mahir menggunakan teknologi dan mengharapkan solusi digital yang canggih di tempat kerja. Jadi secara digital, teman-teman di sini tuh harusnya lebih pintar daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Baik itu penggunaan media sosial ya, baik itu penggunaan alat-alat yang di kantor sekarang sudah digitalisasi semua, itu harus lebih hebat teman-teman semua di sini. Harusnya. Bisa ya? Lebih canggih harusnya daripada generasi yang di sebelum-sebelumnya. Oke, nih contoh yang tadi belum selesai ya. Kayak di era saya, kalau kalian sekarang belajar main gitarnya gimana? Misalnya pengen belajar main gitar gimana? YouTube, TikTok. Lihat YouTube gitu ya. Jadi beli gitarnya, lihat YouTube, setelah itu bisa nggak main gitar? Jawabannya bisa. Kalau kami di zaman kami belum ada YouTube. Belum ada YouTube. Sehingga siapa yang ngajarin? Beli gitar aja cukup nggak? Tidak. Gitu ya. Kalau YouTube kita bisa lihat semua gerakannya itu. Tapi di zaman kami itu belum ada. YouTube-nya belum ada. Sehingga kami itu negotiation skill-nya lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena kami nego abang-abangan kami. Bang, ajarin kita main gitar dong. Gitu ya. Nanti saya kasih uang makan nih bang. Kan gitu ya. Nah, sehingga mereka mau mengajari kita dengan negosiasi yang ada. Seperti itu contohnya. Maka kemampuan negosiasi kami itu terbentuk dari awal sekali. Dari kami baru mulai lahir atau mulai dibesarkan gitu ya. Itulah yang membuat perilaku-perilaku, karakter-karakter dari setiap generasi ini berbeda. Tapi dengan catatan ya, tidak boleh digeneralisasikan semuanya. Kenapa saya katakan begitu? Apakah sama Gen Z yang di Jakarta Selatan dengan Gen Z yang di Petapahan? Apakah sama? Kenapa tidak? Lingkungan, teknologi gitu ya. Ada Gen Z yang mungkin sekarang di tempat-tempat terpencil di Indonesia yang tidak pernah mendapat internet sama sekali. Ada tidak? Jawabannya ada. Maka sama enggak perilaku mereka? Beda. Maka jangan ada generalisasi. Oh Gen Z, mentang-mentang Gen Z, semua Gen Z itu seperti ini. Tidak jawabannya. Ada Gen Z yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya adalah yang menurut para ahli. Seperti sekarang yang saya sampaikan. Oke, untuk perilaku dari organisasi perilaku dari generasi-generasi yang ada tadi menentukan juga jalannya bagaimana organisasi ke depannya, gitu ya. Untuk digital yang sekarang bisa kalian ini menggunakan bagian-bagian digital tersebut untuk kemajuan dari suatu organisasi. Oke, ada tanya jawab dulu. Silakan. Saya ingatkan kembali ada nilai bertanya. Jadi setiap kalian bertanya saya centang satu nih di sini di absensi kalian. Silakan. Ya Pak, Ya, silakan Iqbal. mengapa motivasi karyawan menjadi faktor krusial dalam pencapaian tujuan organisasi? Ya, motivasi itu ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal gitu ya. Jadi motivasi internal itu berdasarkan dari dalam diri kita sendiri, tapi motivasi eksternal itu berdasarkan dari luar. Ya. Tapi ada ahli yang saya baca waktu itu, tidak ada motivasi itu yang murni internal.
tapi terpengaruh oleh eksternal. Contoh, Iqbal kuliah sekarang kenapa? Motivasinya kenapa? Dorongannya itu kenapa? Iqbal kuliah. Karena orang tua, berarti eksternal ya. Nah, tapi kalau ada yang menyatakan, oh saya kuliah dari dalam diri saya, gitu ya. Oh saya kuliah dengan kemauan saya sendiri. Tapi itu bisa dilihat lagi, kenapa dari kemauan diri dia sendiri. Kita tanyain lagi tuh, oh untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Oh ternyata dia lihat dulu dari eksternal baru masuk ke dalam internalnya dia. Seperti itu. Jadi motivasi itu jarang yang dikatakan murni dari internalnya kita. Jadi tadi pertanyaannya adalah Pertanyaannya, mengapa motivasi karyawan jadi faktor krusial dalam pencapaian tujuan organisasi? Ya, jadi bentuk dorongan itu ya dalam satu organisasi itu sangat penting ya. Ada yang dikatakan sebagai reward dan punishment. Reward itu adalah apa? Ada yang tahu reward? Hadiah, penghargaan. Kalau punishment itu adalah hukuman. Itu bentuk dari motivasi positif dan motivasi negatif. Positifnya gimana? Di saat Iqbal bisa mencapai target, maka Iqbal mendapatkan hadiah, gitu ya. Dan di saat Iqbal tidak bisa mencapai target, maka Iqbal akan dihukum. Maka negatif tuh, gitu ya. Itu sangat penting dalam suatu organisasi. Kenapa dikatakan sangat penting? Ya, kenapa kita harus rajin kalau tidak ada atau perlakuannya sama, gitu ya. Yang rajin sama yang tidak rajin perlakuannya sama. Mau enggak? Tidak. Jawabannya tidak mau, gitu kan. Nah, itu tujuannya. Jadi orang yang rajin diberikan reward, itu akan mempengaruhi orang-orang lain di dalam organisasi tersebut untuk ikut rajin seperti yang diberikan reward. Ya kan? Itu akan memberikan dorongan bagi karyawan-karyawan yang lain. Oh, si Iqbal dapat reward karena mencapai target. Oh, saya mau dong jadi Iqbal. Gitu ya. Itu bentuk dari pentingnya motivasi. Dan contoh lagi, di saat Iqbal melanggar peraturan tapi tidak dihukum dalam satu organisasi tadi, maka yang lain ikut atau tidak? Ikut, gitu ya. Saya datang tepat waktu terus. Si Iqbal datangnya terlambat terus. Tapi Iqbal nggak dihukum. Ya kan? Maka saya bisa ikut jadi Iqbal nggak? Bisa. Itu bentuk dari motivasi. Ya, reward dan punishment itu sangat penting dalam satu perusahaan atau organisasi. Terjawab mungkin Iqbal? Terjawab. Ada lagi pertanyaan? Sudah, berarti kita tutup ya. Ya, apa? Oke. Oke. Mengapa perilaku organisasi itu Pak penting dalam konteks perusahaan atau manajemen dalam perusahaan? Ya. Jadi mengapa perilaku organisasi itu sangat penting dalam satu perusahaan untuk mengetahui ya bagaimana perilaku-perilaku sikap dari individu-individu tersebut ya dan bagaimana cara mengatasinya, Mon. Ya, contoh dalam suatu perusahaan kita tuh harus tahu siapa lawan bicaranya kita. Tujuannya adalah untuk kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Di saat si A membuat masalah, itu sama enggak sama si B membuat masalah? Mungkin akan berbeda cara mengatasinya, seperti itu. Jadi untuk mengetahui perilaku-perilaku dan sifat sikap orang yang ada di dalam suatu organisasi tadi, itu pentingnya kita belajar perilaku organisasi. Makanya saya sampaikan tadi generasi-generasi itu karena mereka mempunyai sikap dan sifat yang berbeda-beda. Sama enggak kita menghadapi Gen Z sama kita menghadapi baby boomer? Sama atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, kita harus lihat bagaimana cara menghadapinya dan tahu bagaimana memberikan solusi terhadap orang yang berbeda-beda. Itulah pentingnya. Oke? Sudah? Mungkin sudah pertanyaannya kita tutup ya. Kesimpulan dari pembelajaran saat ini adalah banyaknya perilaku-perilaku, sikap dan sifat yang ada di organisasi tersebut menentukan jalannya suatu organisasi. Dan di saat insya Allah nantinya kalian jadi pemimpin ya, diharapkan kalian itu bisa mengetahui sifat dan sikap orang yang sebanyak itu tuh di dalam satu organisasi. Dan kita juga tahu bagaimana cara menghadapinya. Si A dengan sifat seperti ini, oh kita menghadapinya dengan cara persuasif misalnya. Oh si B nih harus harus di SP nih. Kalau dia tidak bekerja nih dia gitu ya, harus dihukum terlebih dahulu supaya dia bisa bekerja lebih baik. Oh si C ini harus diarahkan saja. Sehingga hal-hal seperti itu yang harus kita pelajari dalam perilaku organisasi. Itu kesimpulannya untuk perkuliahan kita pada siang hari ini ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian video ini saya buat dan diperuntukkan untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma yang berguna untuk Serdos nantinya. Dan saya tutup video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.